Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadihi ila yaumil din. Amma ba'du. Saya diminta untuk menjelaskan buku saya sendiri, hadis dari Yasinan menuju hadis dari Yasinan menuju ke Kafian. Nah, ini bukunya. Tujuannya mencari hadis tentang fadilah membaca surat kami di hari Jumat. Semua hadisnya palsu. Semua hadisnya palsu. Waduh, saya digugat manusia biasa bisa hilang, itu yang wajar. Menurut analisa saya hadis ini sahih, tapi kenapa kok dinilai hadisnya apa? Munkar. Saya minta tolong saya dikirimi bagaimana Anda menuruti hadis ini sampai endingnya menjadi palsu. Saya dapatkan dari jamaah Al-Iqra, nomor kontaknya itu. Kebetulan yang menyampaikan namanya sama Zainuddin. Saya terkejut bahwa hadis ini sampai nilai palsu. Boleh tidak saya tanya bagaimana analisa Anda? Itu kami jawab. Pada akhirnya saya kontak lagi. Kenapa saya tanyakan? Kok berbeda dengan cara saya? Menurut saya hadis ini sahih gitu. Nah, kok menurut hasil munas mereka yang katanya lama memperbincangkan ternyata palsu. Akhirnya saya tawarkan, boleh tidak saya share hasil penelitian saya dengan catatan mohon supaya ada konfirmasi, tolong dikoreksi kalau penelitian saya salah gitu. Saya kirim hasil penelitian saya, sampai sekarang gak dikomentar, gak dijawab. Padahal menjawab silakan gitu. Alhamdulillah masih saya simpen yang namanya WA ini sebagai bukti. Nah, saya baru yakin bahwa mereka memasukkan hadis ini gara-gara komentar Imam Al-Zahabi bahwa hadis ini di dalam sanadnya ada mu'en yang dinilai manakib. Kok dipahami hadisnya munkar, ini yang keliru menurut pendapat saya. Ini perlunya memahami istilah khusus di mana. Istilah khusus ulama hadis beda manakib dengan ahadits munkar. Itu yang membuat saya menulis dalam ilmu mustalah hadis, hati-hati memahami penilaian ulama. Kalau mereka mengatakan ahadits munkar, ijma bahwa hadisnya harus diingkari. Tapi kalau menilainya
maknanya itu Noem itu menyendiri di dalam peribahatan. Nah, menyendiri itu bisa sahih, bisa dhaif, tergantung status orang itu. Gitu. Maka saya coba, ini ada biografi perawi. Nah, ini dia Noem yang kita bahas, Noem bin Hamad bin Mu'ad. Ternyata dia orangnya Bukhari. Kalau gitu hebat apa tidak? Hebat. Kita coba orangnya kuat, orangnya Muslim, tetapi dalam takliqah tidak apa-apa. Kita penasaran. Sekarang saya tutup Noem, saya copy, saya cari di sini, saya lihat bukunya Bukhari sama Muslim. Nah, ketemu Pak. Alhamdulillah. Kalau nggak salah ada 24 hadis Pak di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Kalau Anda mau masukkan hadis tadi gara-gara Noem, berarti Anda mau masukkan lebih 24 hadis di Bukhari dan Muslim. Di sini Pak kelemahannya. Kalau gitu masalahnya belum paham betul istilah yang dipakai oleh ulama Jawa. Sering kekeliruan teman-teman itu ketika gagal paham memahami istilah ulama Jawa dan takdir. Alhamdulillah saya lahirkan buku khusus saya Zainuddin versi ibu tentang ulumul hadis. Mana ulumul hadis yang B. Nah, di sini saya menulis tipologi kritikus hadis dan istilah khusus yang digunakan oleh ulama hadis. Jadi kalau ulama mengatakan dulu anak itu maksudnya apa? Bukan hadisnya mengungkap, tetapi dia menyendiri di dalam periwayatan. Nah, menyendiri itu sahih atau tidak tergantung status perawi itu. Kalau dia perawi hebat, walaupun menyendiri, hadisnya sahih. Tapi kalau dia orang dhaif, tidak punya tempat, tidak punya teman, tetap statusnya dhaif. Kalau dia dhaif, tapi punya teman, bisa meningkat yang lebih baik. Wah, ini kuliah S5 ini. Berarti mahal nanti bayarannya ya Pak ya. Itu ceritanya. Oh, jadi yang belum berkembang, bagaimana kita ini jangan sampai gagal paham memahami istilah yang digunakan para kritikus hadis. Ini di buku ini saya jelaskan tipologi Pak. Tipologi kritikus hadis sana ada orang yang mutasyadid, dikit-dikit ditolak riwayatannya. Saya kasih contoh, gara-gara terbukti dia ahli hisab batal. Waduh, ilmunya Pak Yai harus besar karena kata-kata ahli hisab. Nanti kalau ada cerita dia pernah kecil sambil berdiri, tidak bisa diterima. Kenapa? Rokok kecil sambil berdiri itu tidak ada korelasi dengan periwayatan hadis. Di sini letaknya
muqaddim, orangnya moderat, ada yang mustahil. Tapi yang penting dan memahami istilah khusus para kritikus. Jadi saya mulai paham dia memasukkan hadis karena cenderung hal yang dimaksud oleh ulama kritikus hadis. Resikonya kalau memasukkan hadis ini memasukkan hampir 34 hadis muttafaqun alaih. Makanya nggak dijawab-jawab. Saya nggak ngerti. Itu ceritanya. Nah, ketika saya pergi ke sore, di mana Ustaz? Lanjut. Nah, lanjut untuk apa? Merubah tradisi yasinan menjadi apa? Kahiyah. Waduh. Sini kapan mulai kita ini hidayah taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.